Kisah yang akan kita bahas kali ini datang dari salah satu karya sastra paling legendaris, 1001 Malam. Sebuah cerita yang, benar-benar seperti roller coaster. Kita akan lihat bagaimana nasib seseorang bisa berputar 180 derajat. Dari puncak kebahagiaan, jatuh ke jurang paling dalam, dan kembali lagi secara tak terduga. Coba Anda bayangkan gimana ceritanya sebuah impian buat jalan-jalan, buat traveling, bisa berakhir jadi cinta terlarang, pembunuhan sadis, dan hukuman yang luar biasa mengerikan. Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Kita akan telusuri kisah seorang pemuda yang hidupnya benar-benar jungkir balik. Siap? Yuk kita mulai. Oke, jadi cerita kita ini berawal di Mosul, Irak. Tokoh utama kita adalah seorang pemuda yang kalau dilihat dari luar itu sempurna, punya segalanya. Tapi siapa sangka, satu obrolan santai bakal mengubah takdirnya selamanya. Dia ini benar-benar anak emas. Bayangin aja, dia anak laki-laki satu-satunya. Ayahnya punya dia, tapi pamannya yang 9 orang itu nggak punya anak sama sekali. Jadi, dia jadi pusat perhatian, disayang banget, dimanjain habis-habisan. Pokoknya hidupnya nyaman dan penuh cinta di Mosul. Kelihatannya sempurna kan? Nah, ini dia nih, titik baliknya. Suatu hari, abis sholat Jumat, dia dengar paman-pamannya lagi seru-serunya ngobrolin soal Mesir. Mereka bilang, wah, di dunia ini nggak ada yang bisa ngalahin indahnya kota Mesir sama sungai Nilnya. Dengar itu aja, klik. Tiba-tiba di kepalanya muncul keinginan yang kuat banget. Dia harus lihat Mesir dengan mata kepalanya sendiri. Dan keinginan itu bukan sekedar pengen loh, ini udah jadi obsesi. Dia sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, kepikiran Mesir terus. Pas banget paman-pamannya mau berangkat ke sana buat urusan bisnis. Wah, dia langsung nangis-nangis, mohon ke ayahnya biar boleh ikut. Ayahnya lihat anaknya seserius itu, akhirnya luluh juga. Oke, ayahnya setuju. Tapi ada syaratnya. Si pemuda ini harus mampir dulu di Damaskus, jualin beberapa barang dagangan, setelah itu baru boleh lanjut ke Mesir. Kelihatannya syarat yang biasa aja ya. Tapi justru disinilah malapetaka itu dimulai. Dia nggak sadar kalau syarat ini bakal menyeretnya ke dalam drama cinta, cemburu, dan bahaya maut. Singkat cerita, dia sampai di Damaskus, kota yang katanya indah banget kayak surga. Paman-pamannya lanjut ke Mesir, ninggalin dia sendirian. Ternyata dia jago dagang, barang-barangnya laku keras, untungnya besar. Punya banyak uang, dia pun sewa rumah yang megah dan mulai nikmatin hidup. Sama sekali nggak tahu apa yang menantinya. Nah, suatu hari, tiba-tiba ada perempuan cantik banget, pakaiannya mewah, datang ke rumahnya. Singkat cerita, mereka jatuh cinta. Hubungan mereka jadi rahasia, tapi rutin. Setiap 3 hari sekali, si perempuan ini datang, bahkan bawa uang buat mereka foya-foya. Aneh kan? Tapi jadi lebih aneh lagi, pas suatu malam, si perempuan ini minta sesuatu yang nggak biasa. Permintaannya adalah dia mau bawa temennya yang katanya lebih muda dan jauh lebih cantik. Aneh ya. Tapi si pemuda ini setuju-setuju aja. Nggak lama, si perempuan pertama datang lagi, bawa seorang gadis berkerudung. Pas kerudungnya dibuka, beneran cantiknya luar biasa, melebihi apapun yang pernah dia lihat. Malam itu, mereka habiskan waktu bertiga. Tapi paginya jadi mimpi buruk. Pas dia mau bangunin gadis yang kedua, tiba-tiba kepalanya copot, ngegelinding gitu aja. Di situ dia langsung sadar, perempuan pertama, pacarnya itu, ternyata membunuh si gadis kedua karena cemburu buta pas mereka lagi tidur. Gila kan? Jelas dia panik setengah mati. Akhirnya, dia gali lantai rumahnya dan ngubur mayat itu di sana. Pas lagi beres-beres, dia nemuin sesuatu. Sebuah kalung. Bukan kalung biasa, tapi kalung permata yang super mahal yang tadinya dipakai sama gadis yang dibunuh itu. Waktu berjalan, uangnya habis. Dia udah putus asa, bingung mau ngapain. Akhirnya, mungkin karena bisikan setan juga dia nekat. Dia putusin buat jual kalung itu di pasar. Satu keputusan yang bakal membawa dia ke bencana yang lebih besar lagi. Dia bawa kalung itu ke pialang perhiasan. Si pialang ini begitu lihat, langsung tahu. Wah, ini barang mahal. Nilainya itu harusnya 2.000 dinar emas. Tapi lihat si pemuda ini kelihatannya lugu, nggak tahu apa-apa. Si pialang licik ini bohong. Dia bilang, ini palsu. Paling harganya 1.000 dirham perak. Jauh banget kan bedanya? Si pemuda yang polos ini iyain aja.
Tapi justru karena si pemuda ini terlalu gampang setuju, pialangnya jadi curiga. Kok mau aja dihargain murah? Jangan-jangan barang culian. Akhirnya, dia laporin ke petugas keamanan. Si pemuda ditangkap, diinterogasi. Nah, karena dia takut rahasia pembunuhan di rumahnya kebongkar, dia milih ngaku salah. Dia bilang, iya, saya yang nyuri kalung itu. Dan karena pengakuan palsu itu untuk kejahatan yang sama sekali nggak dia lakuin, hukumannya dijatuhkan. Tangannya dipotong. Saat itu juga, hidupnya hancur. Berubah total selamanya. Dengan rasa sakit yang luar biasa, fisik dan batin, dia pulang ke rumahnya. Dia pikir penderitaannya udah selesai. Salah besar, mimpi buruknya ternyata baru aja dimulai. 3 hari kemudian, petugas keamanan datang lagi. Kali ini, dia diseret langsung ke hadapan Gubernur Damaskus. Tuduhannya bukan lagi cuma penculian. Ternyata kalung itu diidentifikasi sebagai milik sang gubernur. Dan kalung itu hilang 3 tahun lalu bersamaan dengan hilangnya putri sang gubernur. Wah, ini udah urusan nyama. Yakin bakal dihukum mati, si pemuda akhirnya siap buat cerita jujur dari awal sampai akhir. Tapi sebelum dia sempat ngomong, terjadi hal yang sama sekali nggak diduga. Sang gubernur liatin dia, terus bilang ke para pengawalnya, "Aku tahu dia nggak mencuri kalung ini. Kenapa kalian potong tangannya?" Semua kaget. Terus gubernur itu minta si pemuda buat ceritain semuanya, apa adanya. Si pemuda pun cerita dari A sampai Z. Setelah dia selesai, gubernur itu ngomong sesuatu yang bikin dunia si pemuda jungkir balik lagi. "Gadis pertama yang datang ke rumahmu, itu putri sulungku." Ternyata gubernur udah tahu semuanya. Perempuan yang dibunuh itu adalah putrinya yang lain, adiknya si sulung. 2 bersaudari ini dekat banget. Dan setelah kejadian pembunuhan itu, si kakak ngaku semuanya ke ibunya. Jadi gubernur manggil si pemuda ini sebenarnya cuma buat konfirmasi cerita yang udah dia dengar. Bukannya dapat hukuman mati, si pemuda malah dapat tawaran yang gila banget. Sang gubernur bilang, "Menikahlah dengan putri bungsuku, satu-satunya yang tersisa. Aku akan biayai hidup kalian, nggak usah pakai mahar, dan aku akan anggap kamu sebagai anakku sendiri." Luar biasa kan? Ya jelas diterima dong. Dia akhirnya menikahi putri bungsu gubernur, dan nasibnya berbalik 180 derajat lagi. Dari kemalangan yang rasanya udah paling parah, dia malah dapat kehidupan baru yang sejahtera. Ini benar-benar bukti kalau roda takdir itu bisa berputar secepat itu. Jadi gimana menurut Anda? Apakah ini cuma cerita sial beruntun yang parah banget? Atau jangan-jangan semua ini dari mulai obsesinya ke Mesir, pembunuhan, sampai tangannya yang dipotong, itu semua adalah jalan takdir yang udah digariskan buat ngantrin dia ke kehidupannya yang baru. Nah, coba deh kita renungkan sama-sama.